Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Junanah, yang terhormat rekan satu perjuangan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam Allah semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan kisah seorang tokoh, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Ya. Sahabat Sa'labah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat beribadah, yang sangat istiqomah beribadah, yang sangat giat berjuang membela Islam. Ya, berkali-kali sahabat Sa'labah ikut serta perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun suatu ketika, pada suatu kesempatan, sahabat Sa'labah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabat Sa'labah, kenapa kamu tergesa-gesa untuk segera pulang ke rumah, padahal kamu baru saja selesai sholat?" Kemudian sahabat Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya dan istri saya hanya mempunyai satu helai kain ini yang saya pakai. Sedangkan sekarang istri saya di rumah tidak memakai sehelai kain pun untuk melakukan ibadah. Jadi saya harus segera kembali ke rumah untuk bergantian dengan istri saya untuk melaksanakan sholat." Dari hal itu menandakan bahwasanya sahabat Sa'labah adalah seorang yang sangat miskin sekali. Kemudian suatu ketika sahabat Sa'labah meminta kepada Rasulullah untuk diberikan sebuah kekayaan, meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan karunia sebuah kekayaan kepada sahabat Sa'labah. Namun entah apa yang mengisyaratkan Rasulullah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kondisimu saat ini lebih baik. Ya. Seandainya nanti engkau dilimpahi dengan harta yang melimpah, belum tentu engkau bisa istiqomah seperti sekarang ini." Demikian ungkap Rasulullah pada sahabat Sa'labah. Namun sahabat Sa'labah tetap memaksa Rasulullah, berkali-kali datang kepada Rasulullah untuk dimohonkan doa kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada sahabat Sa'labah. Namun beberapa kali sahabat Sa'labah tetap saja ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai pada suatu ketika sahabat Sa'labah menyatakan sebuah sumpah bahwasanya, "Ya Rasulullah, ketika nanti saya menjadi orang yang kaya raya, saya akan memberikan harta yang bukan menjadi hak saya. Saya akan memberikan hak orang-orang yang berhak menerima sebagian dari harta saya." Demikian kata Sa'labah, ya, dengan bersumpah, berjanji kepada Rasulullah akan tetap memberikan zakat dan akan tetap istiqomah beribadah.
dengan rayuan sahabat Sa'labah, akhirnya Rasulullah SAW menuruti apa yang menjadi pinta sahabat Sa'labah. Kemudian akhirnya sahabat Sa'labah dikaruniai 1 ekor kambing dan 1 ekor unta. Sahabat Sa'labah sangat senang sekali, ya. Sahabat Sa'labah kemudian merawatnya. Kemudian sahabat Sa'labah menjadikan onta dan kambingnya terus beranak pinak, bahkan sampai terkenal sekali sahabat Sa'labah merupakan sahabat yang sangat kaya, ya. Bahkan sampai tempat ternaknya itu sudah tidak muat di daerah itu, hingga akhirnya bahkan sampai sahabat Sa'labah itu pindah tempat di sebuah tempat di dekat Madinah, ya, sehingga sahabat Sa'labah masih bisa berternak, masih bisa sholat berjamaah itu asar dan duhur dan asar gitu. Jadi sudah mulai kelihatan di situ sholat jamaah sahabat Sa'labah itu sudah berkurang, cuma dua sholat saja berjamaahnya. Sholat sebelumnya 5 waktu itu sahabat Sa'labah berjamaah dengan kondisi yang tidak punya. Kemudian karena kesibukannya merawat ternak-ternaknya, akhirnya tinggal asar dan maghrib saja, atau duhur dan asar kalau tidak salah, tinggal 2 sholat saja yang masih berjamaah. Kemudian sholat yang lain dilakukan sendiri-sendiri. Dan bahkan masih sempat waktu itu sahabat Sa'labah masih sempat mengikuti perang, kemudian kembali lagi untuk merawat hewan ternaknya, masih sempat ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian terus menerus makin bertambah kekayaan sahabat Sa'labah, sampai sahabat Sa'labah tidak sempat melaksanakan sholat Jumat, ya. Bahkan ada orang lewat, ya, teman-temannya sahabat-sahabat yang lain lewat untuk berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sahabat Sa'labah hanya bertanya, gimana kabarnya, gitu. Dengan sambil angon namanya, sambil angon bertanya kepada sahabatnya, ya cuma bertanya aja, enggak kemudian serta merta datang ikut bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Lah kemudian setelah itu pun kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta kepada sahabat Sa'labah untuk memberikan zakat. Dikisahkan pada waktu itu bahwasanya kita tahu, ya, zakat 40 ekor kambing itu 1, ya. Kemudian zakat 6 onta itu 1, ya, kalau tidak salah seperti itu. Lah karena saking banyaknya onta dan kambing sahabat Sa'labah, jadi kan dikalikan, ya. Kemudian contohnya misalkan 1000 gitu. 1000 berarti dibagi 5 berapa? 1000 dibagi 40, ya sekitar berapa? 250. Iya, ya. Jadi sahabat Sa'labah itu menganggap, karena saking banyaknya, menganggap nisab zakatnya itu terlalu banyak. Ini namanya, sampai mengatakan ini namanya pemerasan, ini namanya pemalakan gitu. Ya karena saking banyaknya, ya, saking banyaknya hewan ternaknya, berarti banyak juga zakat yang diberikan. Tapi di perasaan sahabat Sa'labah itu merasa tidak adil, ya. Karena yang zakat yang dikeluarkan itu terlihat banyak seperti itu. Begitu kemudian sampai Allah menurunkan ayat menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya, kalau nggak salah surat At-Taubah sekitar ayat 57, ya.
57 sampai 58 atau ya 57 sampai 58, yang pada intinya saya nggak hafal, kurang hafal ayatnya, yang pada intinya itu menyindir sahabat Sa'labah, yakni enggan memberikan zakat, ya, enggan memberikan harta yang menjadi hak orang lain seperti itu. Pada akhirnya kemudian ada sahabat yang menyampaikan kepada sahabat Sa'labah, ini Rasulullah mengatakan seperti ini, Rasulullah mendapatkan wahyu seperti ini, bahwasanya engkau disindir oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat Sa'labah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya berikan zakat dari hewan ternak saya sesuai dengan perhitungan. Kemudian apa ya jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, pada intinya Rasulullah menolak zakat yang diberikan oleh sahabat Sa'labah. Dan sahabat Sa'labah merasa ketun, kemudian melumuri kepalanya dengan debu dilumurkan ke kepalanya. Kemudian Rasulullah bersabda, itulah balasan bagi kamu, ya. Orang yang tidak memenuhi janji, orang yang tidak bisa istiqomah, ya, terhadap apa yang dijanjikan kamu dulu ketika kamu meminta didoakan kepada Allah agar kamu menjadi orang yang kaya. Kemudian akhirnya sampai akhirnya Rasulullah meninggal, sahabat Sa'labah belum juga menunaikan zakat. Kemudian pengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian juga didatangi oleh sahabat Sa'labah, ya Abu Bakar As-Siddiq, terimalah zakat saya. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Sa'labah, Rasulullah saja menolak zakatmu, apalagi saya itu hanya seorang hamba biasa, ya, hanya seorang khulafaur rasyidin, ya, khalifah yang menggantikan Rasulullah. Kemudian sahabat Sa'labah kembali. Kemudian pergantian pemerintahan lagi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian sampai Ali bin Abi Thalib. Sahabat Sa'labah belum juga bisa menunaikan zakatnya karena semua sahabat, ya, semua khulafaur rasyidin, 4 khulafaur rasyidin itu menolak. Dan dalam riwayatnya, naudzubillah summa naudzubillah, sahabat Sa'labah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan sebelum meninggalnya sahabat Sa'labah itu terus dilanda kerugian, mati terus, hewan ternaknya mati dan seterusnya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmah dari kisah tersebut, ya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjaga istiqomah, termasuk golongan orang yang selalu menunaikan zakat, ya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, kekeliruan, mohon diluruskan, mohon diberi masukan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.